La 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 la. Well, I've done the wrong and you've been offended. I've tried to be you, but you're so hard that I'm melted. I'm trying to get away, and I'm trying to get away. Before the cool don't run out, I'll be giving in my bestest, and nothing's going to help me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some, all I have some, but I won't hesitate no more, no more. This cannot wait. I'm yours. There's no need to complicate our time. We short. This is our fate. Rompi, rompi, I'm yours. سأكون أنا من أوضعنا لن أسعى لرضاه وأكون أنا ما هو أنا من هو لرضاه سأكون أنا ما هو أنا ماني وما لرضاهم وأكون أنا ما هو أنا ماني وما لرضاهم لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا كن أنت تزداد جمالا. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya pemirsa dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam Gemar Ramadan untuk edisi hari ini ya. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita sudah memasuki hari yang ke-16, sudah di pertengahan Ramadan. Mudah-mudahan Allah masih memberikan umur yang cukup untuk kita dan juga memberikan semangat yang luar biasa untuk kita sehingga kita bisa terus melaksanakan kegiatan ibadah di bulan Ramadan ini ya. Mudah-mudahan semuanya juga dalam keadaan yang baik, yang sehat, yang prima ya. Kazan, apa kabarnya Kazan? Alhamdulillah. Itu dia suaranya ya. Karena tadi sudah dibuka kebersamaan kita hari ini dengan penampilan teman-teman dari Kazan namanya ya. Iya, Kazan luar biasa. Terima kasih banyak sudah bergabung di Gemar Ramadan hari ini ya, Kang ya. Baik, pemirsa seperti biasa kita akan sama-sama bertolabul ilmi di kesempatan hari ini sampai menjelang waktu berbuka saum. Jadi sambil ngabuburit, ayo kita ambil ilmunya, kita terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari ya. Hari ini kita akan membahas mengenai meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bicara tentang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, siapa sih yang tidak ingin mendapatkan ampunan darinya, begitu ya? Orang yang banyak beramal soleh, apalagi orang yang banyak melakukan maksiat, kalau kemudian hatinya tersentuh yang banyak melakukan maksiat ini ya, kemudian mendapatkan hidayah dari Allah dan melakukan atau bertaubat, kemudian pasti dia juga ingin sekali mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya apa sih untuk mendapatkan ampunan dari Allah ini? Nah, nanti kita akan tanya kepada narasumber kami hari ini. Ada Dr. Andreas Suherman Ediansyah MAG. Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak lemas. Alhamdulillah. Selamat pas menuju saum. Pak Herman adalah penyuluh agama Islam fungsional dari Kementerian Agama Kota Bandung. Ya, Pak Herman ya. Mohon leres. Pak, sudah saya juga sama ingin mendapatkan ampunan dari Allah ya. Sama ya teman-teman Kazan juga ya. Pasti pengen. Nah,
ini juga bukan hal yang gratis yang bisa kita lakukan, yang akan Allah kasih berikan begitu saja gitu ya. Harus ada usaha, Iya. dan pasti ada kuncinya untuk meraih ampunan Allah. Itu seperti apa ya, Pak Herman? Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada paduka alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, sampai umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah kita memasuki Ramadan fase kedua. Iya. Setelah berlalu fase pertama, awaluhu rahmatun, kita dambakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berada di ke-10, kedua ini adalah awsatuhu magfiratun, penuh ampunan. Dan yang ketiga adalah itku minan nar. Ini satu paket, rahmat, magfirah, bebas dari api neraka itu. Bukan berarti fase pertama dapat rahmat Allah, nggak dapat ampunan Allah, bukan begitu. Orang yang dapat rahmat Allah otomatis dapat ampunan Allah. Orang dapat ampunan Allah dan rahmat Allah pasti mendapatkan surganya Allah. Untuk mendapatkan surganya Allah, untuk mendapatkan ampunan Allah, untuk mendapatkan rahmat Allah, ini tidak instan, tidak begitu saja. Betul. Tetapi perlu ada upaya-upaya. Nah, di Ramadan kedua ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ampunannya. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, menjalankan ibadah saum dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambihi. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang saum di siang hari mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ghufirallahu ma taqaddama min dambihi, Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Yang kedua, orang yang menghidupkan malam Ramadan dengan tarawih, dengan sholat malam, sholat sunat, baca Al-Quran, dan lain sebagainya, i'tikaf, menjemput Lailatul Qadar, ghufirallahu ma taqaddama min dambihi, Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Artinya dia memang siang dan malam itu melakukan ibadah terus ya, Ustaz? Melakukan ibadah terus-menerus, cuman tadi puasa dengan iman dan ihtisab, kan yang ikhlas. Ada garis bawahnya Ada nih garis sebetulnya. bawahnya. Harus dengan iman dan ikhlas. Nah, itu akan mendapatkan ampunan Allah, karena ibadah saum dengan iman akan menjaga anggota tubuh dari perkara-perkara yang dapat merusak nilai puasa, nilai saum. Nah, kalau ikhlas, iman tuh terjaga dari apa tadi, nilai puasa. Nah, tapi kalau tanpa iman, tanpa ikhlas, itu bisa jadi saum, puasa kita kaum muslimin muslimat itu ini masuk virus keimanan. Di antaranya AIDS, angkuh, iri, dengki, serakah. Tuh, itu penyakit-penyakit batin. Termasuk ini marah, ya, ini marah. Makanya perlu ada evaluasi setiap hari itu Ramadan itu. Jangan sampai kata Rasul, bu'dan liman adroka Ramadan falam yugfarlah, jauh, tidak mendapatkan apa-apa, berarti percuma. Kalau percuma celaka, tak mendapatkan apa-apa. Ya. Nah, bu'dan, jauh, liman adroka Ramadan,
tidak akan mendapatkan bertemu dengan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan Allah. Ini menjadi penting. Iman sayang ikhlas. Sebetulnya ya. Sayang ketika itu sekali. dilewatkan begitu saja. Berarti saumnya ini harus didasarkan dengan keyakinan yang penuh kepada Allah. Kemudian juga ditujukan tujuannya itu hanya untuk semata-mata mendapatkan ridho Allah saja. Ridho Allah, ikhlas tadi itu. Ya. Nah, yang kedua adalah taubat. Tentunya taubat, kita kan merasa orang ini banyak salah, banyak maksiat, apa disengaja ataupun tidak. Nah, tidak lepas dari itu karena kita bukan malaikat, ya, dan salah juga bukan setan. Iya. Maka perlu kita menyadari bahwa kita dalam kehidupan kita ini ada dosa, ada maksiat, baik yang disengaja ataupun tidak. Nah, kullu bani Adam khotta'un wa khul khotta'in at-tawabun. Setiap anak Adam itu punya kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah taubat. Taubat yang mana? Taubatan nasuha tentunya. Yang sungguh-sungguh dilakukan. Yang sungguh-sungguh. Nah, bagaimana syarat taubat itu? Apa hanya dengan baca istighfar? Enggak, ada ada urutan-urutannya. Tata caranya kita melakukan taubat itu ada ya, taubat itu. Nah, jangan wah ini kita di Ramadan kedua ini kan magfirah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara tidak lepas dari aturan-aturan taubat misalnya, tidak mengindahkan taubat. Nah, bagaimana bertaubat? Yang pertama itu adalah an-nadamu fil qalbi, ada perasaan penyesalan di dalam hati. Artinya kita menyadari bahwa memang kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa. Menyadari penyesalan. Jadi kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar aturan dan lain sebagainya, nyakitin hati orang lain. Itu kan dosa hukumnya. Terus seseorang berdosa tetapi seperti enggak ngaruh dosa itu. Jadi enggak perasaan malu dengan Allah, seperti orang itu punya salah tetapi ketawa-ketawa, tidak menyadari bahwa itu adalah perbuatan dosa dan kita lempeng aja ya. Nah, ini adalah anadamu fil qalbi. Yang kedua adalah istighfar. Jadi istighfar itu setelah ada penyesalan. Jadi jangan istighfar terus tetapi penyesalan enggak ada. Nah, itu adalah seperti orang bermake up tapi belum mandi. Oh, nah, ya, tapi belum mandi. Gitu. Siapa yang begitu? Coba di sana ada enggak? Ustadz, gini loh. Ini mengenai taubat ini ya. Kalau misalnya seseorang memang dia itu merasa banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa, kemudian dia bertaubat dan banyak memohon ampunan kepada Allah. Tetapi kemudian dirinya merasa bahwa saya sudah diampuni dosa-dosanya gitu, Ustadz. Nah, perasaan yang seperti ini ditakutkan ini juga menimbulkan dosa yang